Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, shalom semuanya. Shalom Naya. Luar biasa kamu hari ini. Set. Ini studio 2 nih, nggak tahu studio 1 nih. Horor. Dah tisuku habis nih semua nih. Aduh, aku sampai teriak sama Tuhan. Tarikan kasih Tuhan hari ini. Hancur hati, remuk rasa semuanya. Nggak mampu. Ngomong aja nggak mampu. Kalau sudah keadaan begini, saudaraku, ketemu dengan kasih Tuhan yang lembut, soft sekali, nggak pingin khotbah, nggak pengen apa-apa, pengen diam, cuman pengen nangis gitu, hati itu hancur gitu, nggak inget kesalahan, nggak inget apa-apa, nggak inget berkat, nggak pengen apa-apa, cuma pengen Tuhan. Tolong naikkan pujian yang ketiga. Bagaimana? Luar biasa lagi. Silakan Naya. Gelaplah arahku, lenyaplah harapku, bagaimana aku kan bertahan bila bukan dengan rencana. Bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku. Bagianku hanya percaya dan setia, memahami baiknya rencanamu.
berserah dan bersamamu aku kan bertahan. Rencanamu akan menyelamatkanku. Bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku. Bagianku hanya percaya dan setia, memahami baiknya rencanamu. Sesuai rencanamu, ku pilih setia, ku pilih setia rencanamu. Bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku. Bagianku hanya percaya dan setia. Oh, bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku. Bagianku hanya percaya dan setia, memahami baiknya, memahami baiknya, memahami baiknya rencanamu. Wow. Tidak sebaik yang tadi, tapi cukup bagus urapannya. Lagu ini menceritakan tentang materi khotbah yang akan saya bagikan. Banyak orang sih berharap sama Tuhan, sampai yang namanya orang miskin dan penuh borok ini, dia harus ada di depan pintu orang kaya untuk dapat remah-remah makanan yang jatuh. Orang ini punya iman, saudara. Karena dia mati langsung jemput malaikat. Oh, luar biasa imannya. Tapi kenapa kok miskin penuh borok? Yuk kita bahas satu persatu. Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk kita belajar? Seperti Naya hari ini, aku lihat 2 kali dalam minggu ini mendapatkan hadirat yang luar biasa. Hari ini lebih daripada yang lalu. Dalam seminggu ada 2 kali ibadah yang dipimpin oleh Naya, itu hadiratnya, wah, cukup signifikan, cukup berbeda. Kalau hari ini malah aku bilang horor nih. Aku nggak tahan kena hadirat. Sebenarnya aku bilang, aduh gila ditarik banget, aku hancur gitu. Berusaha bertahan, nggak mampu, saudara.
Karena saya tahu saya harus khotbah. Kalau saya hancur, wah gimana khotbahnya nanti? Gitu. Ya, kadang hikmat kita menghalangi, tapi nggak masalah. Karena saya punya tujuan baik. Baik, kita akan mulai. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Apakah kekayaan itu salah? Enggak, saudaraku. Kita belajar. Ya, orang kaya itu enggak salah, saudaraku. Tapi memperlakukan diri di dalam kekayaan itu yang salah. Rata-rata orang kalau diberkati Tuhan, menjadi kaya menurut ukuran dia, udah tingkahnya macam-macam. Yang enggak, ukurannya udah bukan ukuran dirinya. Dan lebih celaka lagi, iblis menyeret kita, dunia menyeret kita pada pengertian bahwa kita enggak seperti yang dulu. Saya orang berbeda. Itu kayak legenda di Indonesia, orang yang lupa dengan tanah kelahirannya. Siapa itu namanya? Maling kundang. Saudaraku, kalau anak-anak Tuhan maling kandang, bukan maling kundang, maling kandang. Udah maling kandang lagi yang dimaling. Dipindahin tuh tempatnya, dipindahin hidupnya, pindahin rumahnya. Nggak merasa lagi kalau bukan mantan orang miskin. Dulu kamu itu siapa? Yesus itu ngomong sama Daud melalui Nabi Nathan, dari mana kamu aku ambil? Hari ini istri-istri tuanmu pun aku beri sama kamu. Kalau kurang, minta ini itu akan aku beri. Kenapa kamu berbuat jahat? Ini, kasus ini sangat relevan dengan namanya Daud berjalan-jalan di atas sotoh. Bukan kejatuhan Batsheba yang hari ini saya ingin bicarakan. Pola perilaku tingkah yang berubah. Nggak ingat dirinya itu siapa. Seperti kalau orang kaya mendadak foya-foya, tiba-tiba miskin kembali. Ada cerita yang sangat banyak di Amerika. Di Amerika itu ada yang namanya lotre. Dapatnya gede, saudaraku. Lalu ada kesaksian seseorang yang mendapat lotre, orang biasa. Lotre yang nomor 1, hadiahnya besar, saudaraku. Dia dapat. Terus, nggak terlalu lama, saudaraku, dia miskin kembali. Maka dia bercerita. Ketika dia mendapatkan lotre itu, banyak orang yang berkumpul di rumahnya minta pertolongan. Sampai dia nggak bisa bedain yang betul-betul butuh pertolongan atau yang pura-pura. Nggak bisa bedain. Ternyata orang ini orang baik. Dan siang dan malam diketok terus rumahnya. Kayak orang kaya ini dengan namanya orang yang penuh borok. Demikian juga saudara. Saudara terus ketok pintu rumah Tuhan. Minta ini, minta itu. Tapi saudara tetap miskin. Iman saudara masuk surga. Dijemput malaikat karena imannya bagus. Tidak berbuat kejahatan, tapi hidup miskin. Itu yang saya akan kupas, saudaraku. Sehingga ada dua pribadi yang Tuhan ingin gambarkan. Yang satu, seseorang anak Tuhan yang diberkati, lupa diri, lupa dengan masa lalunya, sok gaya, jadi maling kundang. Maka dipanggil Tuhan si maling kandang. Pindah-pindah kandang, nggak cocok lagi. Nggak cocok dengan firman-Nya. Kalau kurang dalam sih oke, karena saya seperti itu. Selalu mencari kekayaan Kristus. Pindah atau mencari atau bertemu dengan hamba Tuhan yang jauh bisa memuaskan dahaga saya akan firman Tuhan. Betul-betul dahaga. Matius 5 tulis, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Berbahagialah. Itu, saudara. Jadi fine, saya dapatkan pengajaran banyak dan banyak hamba Tuhan pindah-pindah gereja.
akhirnya jadi seorang guru hari ini. Punya pengalaman yang banyak dengan kebenaran firman Allah. Kesaksiannya banyak. Itu saudaraku. Tapi orang kaya ini dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Selalu nggak mau ingin melakukan yang miskin lagi. Selama setahun berjalan, saya di Palangka. Secara tidak sadar, saya memiskinkan diri. Kembali lagi, saya cuma bersaksi, tidak ada hati memegahkan diri. Apabila dianggap memegahkan diri, ya saya minta maaf. Tetapi saya punya sebuah pemikiran, kalau saya mengambil kesaksian orang lain terlalu banyak, mungkin ketidakmengertian saya, ketidaktahuan saya akan menjerumuskan saya kesaksian yang salah, saudaraku. Sehingga saya lebih suka kesaksian diri sendiri, walaupun mungkin dianggap salah sama saudara-saudara yang belum mengerti atau tidak mengerti. Maka setahun di Palangkaraya, setelah setengah jalan, itu secara perlahan saya dibawa ke bawah sama Tuhan. Awalnya dipertemukan orang-orang yang memang tidak memiliki ekonomi yang baik dari Tuhan. Sampai akhirnya saya menjadi sama dengan mereka. Bahkan uang hidup saya, bukan gaji ya, uang akomodasi kalau bahasanya. Karena saya hidup di jalan, tidak pulang rumah, maka saya mengambil di kas 15 juta untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama sebulan. Masuk beli bensin, bayar servis mobil, makan, minum, dan sebagainya, saudaraku. Sampai titik terakhir, saya sharekan, saya berbagi. Dan saya ikut makan, kalau dahulu makan, itu satu hari dapat jatah 500.000 saya. Tapi begitu saya memasuki situasi lingkungan itu, secara tidak sengaja, saya menempatkan diri menjadi orang miskin. Sama-sama cari, kalau sehari 100.000 5 orang, yang butuh cuma 20.000 makan. 20.000 saudaraku cari. Bahkan terkadang beli roti supaya jangan makan nasi dan lauk pauk yang mahal. Supaya bisa mencukupi. Satu hari target yang cuma 200, 300 berikut bensin dan sebagainya. Dengan mungkin 5 orang, saudara kadang itu. Setiap hari saya bertahan dengan pola hidup itu. Asik, saudaraku. Secara tidak sengaja saya luput daripada kegemaran orang yang diberkati Tuhan, yang di dalam waktu demikian cepat, saya ditambahkan Tuhan itu kurang lebih 2 miliar, saudaraku, plus 1 ruko. Cash money, saudaraku. Uang cash betul-betul itu. Uangnya utuh. Akhirnya. Karena saya tidak terbiasa ngambil uang yang diberikan Tuhan, yang selalu saya lakukan dari muda, dari dapat PK cuma 30.000, saya berikan pada keluarga, buat makan minum keluarga, kebutuhan keluarga. Saya cuma pakai yang 15 juta, saudaraku, ketika saya mendapat uang hidup dari pelayanan. Nah, saya tidak sengaja melakukannya, saudaraku. Sehingga saya tidak melakukan seperti orang kaya ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Bahkan ada cerita nih, mungkin ada beberapa kali saya ulang ya, saudaraku ya, untuk menggambarkan aja. Saya punya jaket kulit, itu harga itu beli dengan diskon itu di Turki 11 juta lebih, saudara. Lalu pakai yang biasa jaket kulit yang 11 juta itu bentuknya jas, birunya luar biasa bagusnya, saudara. Maka saya ingin beli. Terus yang satunya itu berwarna coklat, beli di Indonesia tapi di tempat yang mahal, 4 juta lebih, saudara. Nah, saya tanya dengan rekan pelayanan ini ketika masih baru melayani tempat kami. Kebetulan seorang worship leader, dia pakai jaket itu. Wih, asik, kamu kelihatan ini banget, apa itu, maco gitu, perempuan, saudara. Jadi bahasanya apa ya, kayak tomboy gitu, tapi asik gitu. Nah, bagus banget jaketmu, kamu beli berapa? Ini dia baru, kalau nggak salah bilang gitu. Oh, beli berapa kamu? Cuma 132.000. Saya itu nggak percaya, kaget, kepala saya ping copot dari badan saya. Hah? 132.000? Emang kulit semut? Adakah jaket kulit 130.000? Ya ini saya beli 130.000 di online. Saya nggak percaya namanya jaket betul-betul jaket kulit, saudara. Walaupun bukan kulit ya, betul-betul tampilan tuh jaket kulit, saudara. Nggak percaya saya. Lalu ada lagi
rekan pelayanan yang juga di bagian praise and worship, kebetulan saat itu saya menangani intense praise and worship, itu beli kaos bagus itu cuma 20.000, saudara. Saya nggak percaya. Dan sebagainya. Gitu. Tetapi kehidupan saya sebelum masuk Palangka, itu kalau belanja baju, itu 1 bulan bisa 5 juta, saudara. Cuman berapa biji? Terus kadang ada baju yang hampir 2 juta. Apalagi sepatu, puluhan sepatu saya. Tapi setelah bosan saya kasih orang, kasih teman-teman masuk. Oh, baru, betul-betul baru, saudara. Ada 3 juta, 4 juta. Tapi kalau yang 7,5 juta, 10 juta, nehi sebenarnya kita nggak akan kasih ke orang. Koleksi tuh, Nek, nggak bisa. Kesayanganku semua itu. Tetapi ketika saya di dalam pelayanan dari sebelum COVID, itu kurang lebih kalau saya hitung itu 4 sampai 5 tahun. Kehidupan ekonomi saya meroket, saudara. Luar biasa dikasih Tuhan. Jadi mil-mil lah dapatnya itu. Kalau dapat 100 juta itu sudah biasa, 200 juta itu ya itu bukan mujizat lagi. Tapi ketika saya di Palangkaraya, lalu mulai menemukan orang-orang biasa yang ekonominya, bahkan bahasa saya belum diberkati Tuhan, sesuai dengan apa yang saya terima dari Tuhan, jauh banget. Saya nggak sengaja melakukan itu, saudaraku. Sehingga saya tidak menjadi ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Selalu. Terkadang Tuhan datang, ujian Tuhan datang itu dengan keadaan. Saya bisa nggak seperti itu, saudaraku. Bisa aja, bukan urusan saya. Uang-uang saya. Dan nggak ada permintaan. Sayanya yang mau. Tetapi permasalahannya akhirnya menimbulkan banyak orang cemburu. Akhirnya melahirkan segala perkataan, kegiatan yang tidak pantas, saudaraku. Di situ baru saya itu ngerti, terhenyak, kaget. Kenapa kok begitu hatinya? Kenapa kok pikirannya seperti itu? Padahal aku ini, tujuanku cuma ini. Ingin memberkati mereka, tapi nggak ingin salah dalam penetapan kas keuangan yang sudah aku tetapkan. Kan nggak boleh. Gitu. Maka udah yang aku punya aja. Jadi baju apa semua, wah saya ambil semua. Bahkan yang sudah saya berikan anak saya, nggak dipakai, saya bawa. Saya bagi-bagikan baju 800.000, saudara, saya bagi-bagikan itu. Karena badan saya agak membesar, maka nggak cukup kan gitu. Terus anak saya yang kecil itu lebih kecil sedikit, ukurannya saya pakai dia. Cuma saya tanya, nggak dipakai, saya bawa tuh. Itu yang 800.000, yang sejuta, banyak sepatu saya kasih, bagi-bagi, saudara. Cuma punya hati. Punya hati. Gitu. Hati yang nggak lupa. Beberapa saat yang lalu saya berbicara bahwa 7 tahun masa kekelaman ekonomi saya, Keset lebih baik dari saya. Untung saya tidak makan ludah orang. Kalau makanan sisa udah biasa. Kalau puasa itu udah sehari-hari. Kalau makan makanan sisa yang udah basi, udah biasa saya ini. Kalau dikata-katain, itu seperti lalat yang lewat di telinga bagi saya. Coba bayangin, mandi subuh di Bandung, di luar, air dari keran, saudaraku, pakai ember kecil. Kira-kira saya itu apa? Sampai namanya ingus keluar, maaf saudara, kuning warnanya. Itu mandi cuma untuk apa? Ke gereja pagi. Jadi gereja dekat, jam 5 bangun, mandi saya ini. Terus berangkat. Nggak rasa dingin. Karena passion. Hati yang mengasihi. Sehingga ketika saya pun diberkati, saya melakukannya, saya nggak peduli. Karena passion, semangat. Anugerah itu. Gelora cinta itu membuat saya itu lupa, buta, saudaraku. Akhirnya dikata-katain orang. Dan membuat banyak sandungan di pelayanan ini. Saya cuma terhenyak, kaget, dan diam. Saya cuma bilang, lah ya saya ini nggak punya maksud apa-apa, cuma ingin berbagi karena nggak mungkin aku ambil dari kas. Kan aku enak hidupku. Kenapa sih kok nggak boleh? Itu aja pertanyaan saya.
Tapi hari ini saya mengucap syukur saudara dengan firman Tuhan ini. Karena ternyata saya tidak selalu. Tetapi yang selalu saya lakukan, saya ikuti hati nurani saya. Yang sudah dibentuk sama Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Kalau nyanyi lagu ini waktu zaman 7 tahun pertama saudaraku, itu netes air mata, itu udah gak rasa. Karena ya setiap hari netes air mata saudaraku. Saking sakitnya sampai gak bisa meneteskan air mata. Kalau boleh saya ingin ngasih contoh ya, kalau doa ya. Boleh ya saudaraku, tapi tolong pendapatnya kalau nanti jelek atau mengganggu, tolong teman-teman terutama Naya yang biasa di medsos ya. Saya kalau doa begini saudaraku, ketika saya betul-betul di ujung itu saudaraku, rasa sakit itu. Gini saudara. Nih, kepala saya di bawah gini saudaraku. Saya coba bilang gini, Tuhan, aku nggak kuat. Tuhan, aku nggak kuat. Bener-bener saya ngomong itu saudaraku. Dan ngomong itu setengah jam. Kayak orang ngomel sendiri. Nah, karena proses itu, tapi nggak ada kepingin lari itu. Karena cinta. Betul-betul saya falling in love sama Yesus. Saya dari umur 0, ketika diketahui mama saya hamil, papa saya itu senangnya luar biasa, karena 2 kakak perempuan. Lalu berdoa di agamanya papa saya, untuk minta anak laki, dikasih kembar. Senangnya. Dan lebih ajaib lagi, ekonominya papa saya berubah. Mendadak sontak, buka usaha toko mebel, laris, paling laris. Sampai ke daerah pulau-pulau di Indonesia Timur, beli di tempat papa saya. Gitu. Memang keluarganya keluarga mebel, tapi besi. Kalau ini dia kerja kayu, kerja sendiri. Akhirnya adiknya juga buka, rame. Adik satu buka, rame lagi. Memang keluarga ini memang punya mungkin kemampuan ya untuk furniture ya saudaraku ya. Itu kaya papa saya. Maka dibilang anak bawa hoki. Gimana coba bayangin. Dari kecil saudaraku. Nggak ada yang namanya nggak jaga. Waktu saya lahir mama saya kena penyakit lever. Kena sakit kuning bahasanya saat itu. Kena virus. Gitu. Maka saya tidak minum ASI 2 minggu. Karena mama saya sakit, setelah itu baru boleh ASI, tapi kan klorotiumnya sudah hilang kekebalan. Maka saya agak lemah di kekebalan tubuh. Maka sekarang rajin olahraga. Tetapi dari kecil saya dijaga pembantu. Tidur, makan, pokoknya melek itu mesti ada pembantu. Sampai saya tidur. Bahkan kalau pergi itu, supir itu pasti ngantar saya. Jadi kalau nggak ada supir, saya naik becak karena dekat sekolahnya. Pembantu di tengah, saya di kanan kiri becak ketika kecil. Saya ingat karena ada dulu tepat tangan begini, saya duduk di sana sama koko saya. Asik saudaraku. Pembantu itu ngelayani terus, bahkan ketika dipukuli mama saya atau papa saya cuma pukul 1 kali. Ketika mama saya pukul itu pasti saya lari ke pembantu saya, Mbok Nah namanya, Mbok Jinah namanya gitu. Nah itu aku lari ke sana, dipegangin dia, maka tangannya dia dipukuli mama sebagai rotak gitu saudara. Asik banget, ikut kami belasan tahun. Sehingga aku dijaga banget, nggak boleh keluar main sama teman. Jadi sekolah dijaga, belajar dijaga, semua supir yang ngantar. Sehingga aku kelas 2 SD sudah bawa mobil, saudara. Maka ketika SMP saya dikasih mobil, kalau harga sekarang kurang lebih kalau emas itu 2,5 kilo, hampir 2 miliar harganya itu mobil itu saudaraku. Nah, seperti kurang lebih seperti itu. Saya dibayar mobil sama bapak saya. Hidup saya luar biasa. Sampai besar pun saya nggak sekolah, saya hidup tetap topangan orang tua luar biasa. Kalau butuh uang, ambil di kantong papa. Yang penting ngomong. Nah, dibawa mobil, ngambil uang itu bebas. Apalagi terus dibukain usaha, buka rumah biliar yang waktu itu lagi rame-ramenya. Dan rumah biliar yang punya saya itu yang pertama, yang paling gede dan paling laku, paling rame. Karena baru trennya saat itu. Yang rumah biliar lama itu jelek-jelek. Punyanya papa saya yang saya kerjakan ini bagus. 42 meja, gede, tempat mewah di Surabaya. Waduh, laku keras. Dan itu uangnya saya ngurus. Walaupun saya
setorkan ke bank, ke rekening ayah saya. Baru itu ayah saya ngurus. Bagaimana saya hidup itu perempuan, datang ke tempat biliar, jam 6, jam 7 malam, jam 5 sore, jam 4 main biliar, lalu jam 9 siap-siap. Tapi kalau waktu itu ada pacar, ya antar jemput pacar kuliah, nonton, habis itu siap-siap ke naik klub. Clubbing saya setiap malam. Setiap malam tuh bisa 2-3 clubbing, ya. Kalau minum nggak banyak, cuman kalau cewek, saya banyak. Gitu saudaraku. Dan saya selalu bergerak sendiri, karena punya uang. Dan sama papa saya sangat diizinkan saya ini saudaraku. Nggak banyak diatur. Nah, ketika ketemu Tuhan, itu bukan hanya diatur saudaraku, difefet sama Tuhan. Semuanya harus teratur. Semuanya diatur dengan keadaan, saudaraku. Mencukupkan, nggak cukup, digebukin sana sini. Termasuk sama istri saya yang waktu itu nggak mengerti. 7 tahun masa yang sangat gelap dalam hidup saya. Cuma punya Tuhan. Sehingga kalau nangis, itu air mata sudah kering. Ulang-ulang saya katakan, ikat pinggang saya itu tali rafia, saudara. Itu benar. Baju saya cuma 3 kaos, maka saya pakai kaos itu paling suka. Celana panjang itu punya 2, seingat saya. Gitu. Dah, semuanya cuci sendiri, nyuci baju. Orang serumah dan sebagainya. Saudaraku. Berbeda ikut Tuhan 7 tahun. Tapi nggak boleh berbantah. Firman Tuhan selalu bertalu-talu, dan saya itu dari awal saya mengenal Tuhan, falling in love sama Tuhan, sampai hari ini lapar dan haus akan firman Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa kok saya itu bukan hobi ya. Bahasaku kayak hidupku kalau Tuhan yang ngomong itu nggak bisa. Padahal di aku selalu berkelahi, berantem, marah, dongkol. Hari ini saya masih dongkol sama Tuhan. Tadi malam tuh 56 nubuat dilepaskan Tuhan untuk saya. Betul-betul saya catat 56, sampai tangan saya yang ngetik di HP itu. Aduh Tuhan, masih banyak kah? Gitu. Kebetulan istri saya nyampein. Kedua kali ini. Yang pertama ketika masa 7 tahun pertama atau 7 tahun kedua, saya lupa, itu 30 nubuat yang kan digenapi. Tadi malam, tengah malam banget, mungkin jam 2-an gitu, atau setengah 3, itu Tuhan, aku mau bicara melalui istri. Bukan bicara, aku mau bernubuat. Bernubuat tuh untuk yang akan datang. 56 perkataan nubuat diberikan kepada saya, termasuk pelayanan gitu. Tapi masih aja dongkol. Kalau cinta murni, nggak pura-pura, dongkol tuh masih ada. Kenapa? Karena mengharapkan sesuatu. Jadi kalau saya lihat orang berhubungan sama Tuhan itu biasa-biasa aja, oh nggak apa-apa, ya karena dia Tuhan, oh begini, memuji Tuhan. Nggak ada yang namanya irama, gelora dari cinta itu, yang salah satunya marah, dongkol, pahit, sakit hati, kecewa. Menurut saya itu bukan cinta. Itu pura-pura cinta, atau cuma mau cinta atau belajar cinta. Belajar mengasihi Yesus, iya. Tapi kalau saya dari awal enggak, sampai sekarang. Kalau Tuhan belum ngomong, enggak mau, sampai saya lelah, bosen. Ya udah, enggak mau ngomong, udah. Tinggal pergi, udah aku bangkit dari doaku. Kebetulan full time itu ya boleh, tapi ya enggak selalu sama. Kalau doa 3-4 jam itu udah biasa. Apalagi sekarang sebulan ini. Tengah malam dibanguni udah biasa, enggak bisa tidur jam 3 pagi, udah biasa. Udah biasa perilaku Tuhan itu. Tapi kalau untuk doa, saya udah nggak kesel. Tapi kalau untuk perilaku Tuhan, dongkol saya ini, kesel. Selalu saya tanya, kenapa sih kamu lakukan itu? Jawaban dia gampang kok. Karena jawab, karena enggak. Yuk, kenali pribadi Tuhan. Bergaulkan bersama Tuhan. Gampang banget dia ngomong. Enak banget dia ngomong. Yang ngejalanin, Nek, setengah mati aku ini. Nanti suatu hari kamu akan mengerti. Ya suatu hari gimana? Sekarang ini aku lagi kayak begini. Pusing anak kamu ini. Nah, sebagian dijawab tadi malam. Sebagian dijawab yang lalu. Bertahap. Saudaraku, ternyata di surga itu banyak leasing. Ada bank. Ternyata Tuhan memberi firman itu cicilan ternyata. Coba bayangin. Saya itu.
Udah dikasih 56 nih, masih marah saya ini. Ya kalau nggak marah ya bukan saya. Kalau saya nggak marah, saya kesurupan, bukan kebutuhan Roh Kudus namanya itu. Pahamilah teman-teman, inilah aku. Gitu. Oh Tuhan dimarah-marah sama aku. Nggak ada orang kayak aku ini gini loh saudara. Kalau marah udah nggak dapat jawaban, nggak teman-teman, pokoknya Tuhan tuh pokoknya daplek aja gitu. Aku bilang gini, nih aku cari ya, ada asbak ya, ada batu. Kamu kalau ada di sini, aku lempar kamu. Betul aku lempar saudara. Ayo mana kamu Tuhan? Dilempar sama aku kamu. Wah kata-kata saya itu banyak hal saudara. Karena bagi saya itu sederhananya seperti anak kecil. Bahwa Tuhan itu nampak nyata dalam hidup saya. Bukan fata morgana yang dikatakan Tuhan itu roh, iya. Tapi di dalam batin saya itu, Tuhan itu betul nampak tergambar. Gambar kayak apa? Oh sudah bayangkan seperti yang di lukisan-lukisan aja lah dulu. Gitu loh. Ih kamu kalau ada sama aku saking jengkelnya aku ngomong udah. Jengkelmu ditarik sama aku loh Tuhan. Gitu. Jalan terus gak tahu orang capek. Dijambak dari belakang sama kamu nanti. Ngerti dikit orang capek. Karena cinta saya sama Tuhan itu sahabat. Kalau sahabat itu percaya. Walaupun kita berkelahi terus nggak masalah. Tapi Tuhan ya kekeh aja dengan cara dia. Gimana nggak dongkolnya saya ini. Tapi ya lebih aneh lagi ngikut. Nah pribadi ini kan pemarah. Orang yang cepat memutuskan. Sekejap itu langsung bisa terbang, lari. Sampai teman-teman semua itu sampai ada yang ngomong. Pantasan, gak ada yang tahan dekat sama Bapak. Ya sudah, kalau nggak tahan, nggak ngurus. Yang penting aku jalan. Tahu kalau kemenangan kalian juga dapat, gitu loh. Tahu kalau susah aku ditolongin. Kalau merasa nggak butuh, ya udah pergi sana. Ternyata saya itu mengalami kegilaan kayak Tuhan, saudara. Kalau saya bilang gila kamu Tuhan, Tuhan hancurnya aku ini. Tuhan bilang enggak. Coba nanti lihat. Tapi seumur hidupku apa yang dikatakan itu diteguhkan sama Tuhan. Jadi dari dongkol marah makin cinta sama Tuhan. Makin kuat berdoa, makin bergaul karib sama Tuhan, makin bergantung sama Tuhan. Sama dengan lagu-lagu yang hari ini dinaikkan puji-pujian itu. Lalu puncaknya di lagu yang ketiga. Kalau bersama Tuhan nggak bisa bosan, saudaraku. Kalau cinta itu nggak bisa bosan. Kenapa? Karena itu ada gairah. Gairah itu seperti gelombang lautan. Kadang tuh gelombang tuh flat, seret, biur, seret. Malam nih makin tinggi dia gelombangnya, makin tinggi. Tuh. Nanti kalau enggak ada yang waktunya dia surut. Subuh. Surut. Gitu. Tapi ini kadang musim hujan gelombangnya tinggi banget, bisa 6 meter, biasa 2 meter. Kadang ada badai. Angin besar sampai ke pantai. Gitu. Kadang memang enak berenang, diving, snorkeling, enak, indah sekali dalamnya Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan lagi bergelombang, uset, pingin ngumpet aku dalam kamar. Enak aja, sinilah, gua mau pakai lu. Kalau gelombang gua yang dipanggil, kalau enak orang lain, tuh diberkati A, B, C, D. Banyak ngebacot lu. Gua tempelin baru tahu lu. Kalau saya baca begitu. Lah iya, baca di Yeremia, tutup mulutmu. Kalau kamu tutup mulutmu, aku akan pakai kau lebih lagi. Yeremia ngomongnya benar, saudara. Tuhan itu karakternya nggak baik. Saya kasih tahu saudara. Benar, berani saya ngomong. Kalau saya betul, kamu tuh jahat, kejam sama aku. Sama orang lain kamu baik. Aku sudah berbuat ini. Kamu tuh masih menang aku dan kejam. Ya enak aja dia bilang. Aku sendirikan kamu. Kamu sedang rehat. Lo rehat orang tuh diajak main kek, dikasih duit yang banyak kek, kemana kek, kakek kek. Nggak ada, malah disempitin duitku. Ini mah bukan rehat, bukan istirahat. Penyiksaan, tahu nggak? Gitu. Ya diam aja dia. Ya nikmati aja. Mana ada orang kayak kamu, kerja cuma cuap-cuap 2 jam, 1 jam, dapat gaji nih, masih 85 juta. Ya sih, kalau mikir itu bener sih Tuhan. Tapi kan,
susah ngomong sama orang satu ini, malas. Tapi ya ikut aja kayak keledai, kayak lembu. Kenapa? Cinta itu butuh gelombang. Orang kaya ini selalu, jadi kalau saudara ingin selalu enak sama Tuhan, selalu mau nyaman sama Tuhan, mapan, ingat, saudara itu nggak cinta, saudara cuma punya kebutuhan sama Tuhan. Saudara nggak akan setia. Contoh, yang lalu kita bicara Jesus Call, nanti ke depan juga, belum selesai, masih panjang Jesus Call, untuk Hizkia. Akhirnya Hizkia awalnya melakukan yang benar, perjalanannya enggak. Tuhan nggak jadi yang terutama, nomor satu. Karena udah nggak enak. Dari kaya, menang terus, biar raja muda, sampai ngalahkan bangsa Filistin, 14 tahun berjaya, tahun 15 Raja Asyur datang. Dia nggak ingat Tuhan. Karena ingat kejayaan, maka Mesir sama dia diundang, dikasih duit. Terus Raja Asyur supaya nggak perang, nggak nyaman, nggak mengandalkan Tuhan, maka dikasih nyaman, bayar 300 talenta perak, 30 talenta emas. Karena dia udah nggak mau lagi susah. Satu pribadi ini kita bicarakan dulu. Baru pribadi kedua yang miskin. Berbeda hari ini Tuhan bicara, saudaraku. Bukan perbedaan orang kaya miskin. Dua-duanya salah. Nah, gak enaknya sama Tuhan gitu kan. Kita berkelahi nih. Atau kita lagi gimana nih pokoknya. Yang pasti aku yang disalahin. Jadi ketika saudara tanya Tuhan, Tuhan itu gimana? Pasti kamunya yang kena. Yang benar itu begitu. Coba cari di Alkitab mana Tuhan nyalain orang lain. Dia selalu bicara pada nabinya. Sampaikan pesanku. Hukuman dapat orang itu. Ya itu salah sudah. Nggak ada gosip, ngomong, kumpul-kumpul sama kamu, lalu membicarakan. Nggak ada. Tuhan tuh nggak perlu laporan sama kamu. Dia nggak perlu butuh laporanmu. Dia maha tahu. Jadi banyak hal yang selalu kita lakukan itu kelemahan kita. Dan itu pusat kehancuran kita, saudaraku. Hati-hati. Orang ini akhirnya gimana? Akhir hidupnya. Di dunia sono nanti yang abadi. Yuk kita bahas ini dulu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Selalu. Maunya enak terus hidupnya. Nggak enak. Dah, pulang dulu ah. Nggak ada itu. Bosan, jenuh. Terus ada hal yang lebih menguntungkan, lebih urgent, lebih penting. Gimana? Aduh, maaf Bapak. Maaf terus. Kalau maaf, saya itu punya cetakannya, saudaraku. Saudara pesan aja deh. 10.000 maaf, saya cetakan 10.000 itu. Udah, apa aja lu ngomong, maaf, iya. Gitu. Tapi otak ini belum memaafkan, saudaraku. Gimana kita yang ngalaminya? Gitu. Gimana kita nggak ngadep Tuhan? Ya pingin gua kamplang aja itu semua itu. Maksud Tuhan. Ngapain kamu buat aku seperti ini? Lakukan baik-baik. Lah kamu kan selalu pingin baik. Lah iyalah. Siapa nggak pingin baik? Nah, kita temui nih. Di firman Tuhan ini yang kita bahas hari ini. Yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Hidup yang stagnasi. Hidup yang standar menurut kamu. Tidak membentuk, saudaraku. Sesuai dengan kesaksian hidup saya. Diundang yang orang kaya, sekaya kayak apapun. Saya biasa aja itu. Bahkan diajak makan pertama kali nih. Saya bayar tuh walaupun 300.000 uangnya. Jual satu pabrik aja 329 miliar. Salah satu mall di Surabaya punya dia. Bayangin. Kurang kaya apa? Saya ditandingkan sama orang miskin, kebetulan anak rohani. Ya salah cari musuh dia itu. Ya tetap aja geleng. Mikirin jiwa-jiwa. Padahal dapat untung nih. Dipindahkan apartemen yang jauh lebih mahal. Karena dia pembangunan apartemen. Oh, dia punya building, dia punya mall, punya hotel. Apa yang nggak ditawarin ke saya? Jadi geleng nggak mau, dibenci saya. Ketemu tuh nggak nyapa. 3, 4, sampai 5 kali nggak nyapa. Saya bingung.
Ini kayaknya malaikat nanti bingung deh kayaknya nyatet deh. Dia bilang, orang sekaya itu kerdil banget ya jiwanya ya. Masa dengan orang sekecil saya yang duit saya itu segede upil dia juga enggak? Lah benar segede upil dia juga enggak? Kalau usuhan sih, berarti aku setara sama kamu ya. Kasihan deh kamu orang kaya yang nggak merasa kaya. Kenapa? Karena setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Makan itu mungkin ada berapa kali itu yang namanya fried chicken, paha atau dada itu datang minta tanda tangan, saudaraku. Sekretaris. Setiap kali makan pasti ada yang datang. Ketika kita makan, apalagi habis ibadah, itu namanya mobil yang nomor 1, yang mahal, yang banyak dipakai artis juga. Itu ngejejer warnanya. Berangkat pakai putih, pulang bisa pakai hitam saya ini. Atau abu-abu, atau silver. Karena si bos ini enak aja duduk, yang dimana aja dia mau duduk. Mobil dia semua, kan dia bersama-sama para direksi. Grup besar, bukan cuma punya satu, tapi itu grup besar, saudaraku. Ya selalu bersukaria dalam mewan, kerdil jiwanya. Nggak mengerti orang miskin gimana, kenapa orang bela orang miskin. Bahkan ada yang memindahkan berkat orang, loh, saudaraku. Tega. Karena udah keputusan, dipindahkan. Saya geleng-geleng, loh, saudaraku. Orang rohani, loh. Bayangin, orang yang terima berkat terus dipindahkan berkatnya. Kok bisa ya? Karena dia tidak pernah jiwa miskin, nggak mengerti pendirian orang miskin. Walaupun memang ada orang miskin yang menjijikan kayak si miskin satu ini, yang penuh borok ini. Sampai Tuhan tidak bisa buat dia kaya. Borok itu namanya luka. Karena hidupnya memang jorok, penuh dengan dosa, nggak mau berubah, saudaraku. Ayat selanjutnya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Pengemis itu apa sih? Malas, nggak mau kerja. Kalau kerja, seenaknya, bentar, berhenti. Banyak juga yang pelayanan seperti itu. Minta datang ngemis-ngemis, pergi kayak bos. Kalau di pangkuan saya nangis, udah nggak puluh kali ya. Saya kan isi banyak kesaksian hari ini, saudara. Karena kesaksian itu menghidupkan firman Tuhan. Kalau tanpa kesaksian, sebuah khotbah, itu kayak sebuah dongeng. Menurut saya sih. Karena seorang perempuan yang kawin dengan cinta, punya anak 3. Suami nggak pernah pulang ke rumah. Suami sukses. Perempuan dulu ini sama-sama berangkat menuju sukses. Tapi karena menyerah terhadap suami yang minta bekerja, suami nggak ingin istri bekerja, dia tidak bekerja. Akhirnya suaminya bekerja keras nih. Punya duit, orang Kristen. Terus berhasil. Tapi mereka rumah tangga mungkin cekcok ya. Bahkan sang suami kalau marah itu pukul namanya pintu. Saking keselnya. Yang perempuan memang ajubillah sudah. Bahasa orang Jawa atosnya dengan pendirian dia. Terus suami nggak pernah pulang. Begah sama istri. Kenapa, saudaraku? Ya karena istrinya tidak menjadi perempuan yang dia ingini. Maka dia banyak perempuan, saudaraku. Lalu bertemulah dengan saya. Akhirnya mengikut saya pertama bukan karena rohani. Karena saya pakai pekerjaan dia, saya butuh. Maka kami tawar-menawar, jadi. Akhirnya dia juga ikut hadir di ibadah. Setelah berlalu dekat nih. Dan Tuhan sentuh dia. Pada suatu hari pernah saya seperti ini. Tiba-tiba saya digerakin Tuhan untuk telepon dia. Saya telepon dia. Ya shalom Bapak. Gitu. Manis banget orangnya. Baik, manis, tapi keras ternyata. Ada sedikit sombong, gitu. Dia itu karena pintar memang anak ini berhasil dia. Gitu. Oh ya, terus bahasa basi ngobrol saya ini.
Itu biasa aja. Tiba-tiba dia ngomong, dia biasa jujur sama saya karena saya sama dia kalau negur jujur. Gitu. Ya, orang pandai itu menilai kejujuran seseorang. Orang berhasil, orang kaya itu menilai kejujuran seseorang, saudara. Kalau untuk saling menguntungkan baru kepandaianmu. Tapi kalau untuk teman atau kalau dia ingin dekat sama kamu, dia nilai kejujuranmu. Kalau nggak jujur, dia akan menjauh. Orang pandai atau orang kaya, itu benar, saudara. Nah, ini anak pandai, udah kaya nih, udah mulai kaya nih. Gitu. Tiba dia ada bicara gini sama saya. Saya nggak tanya nggak apa, ngobrol. Baru juga paling 5-10 menit di HP. Tahu nggak Bapak? Karena sudah dekat sama saya. Saya dianggap kayak orang tua. Wah, ini dia. Ayahnya kebetulan meninggal. Tahu nggak Bapak? Saya ini hampir berangkat ke bandara. Di tangan saya itu ada 2 tiket. Ngapain? Udah janjian mau berangkat ke Jakarta. Saya bilang gitu nah. Ngapain kamu ini? Ya jadi dia. Itu ketika suaminya melayani, saudaraku, dan diteguhkan pelayanannya, itu perempuan, saudaraku, datang, saya duduk di kursi nih, habis suaminya diteguhkan pelayanannya. Dan sang istri atau perempuan ini, ayahnya seorang pendeta, jumlahnya 3.000 di Jakarta, saudaraku. Orang yang berhasil dunia rohaninya, punya mantu kayak begitu, bayangin, tiap hari minum di kulkas itu nggak ada yang namanya nggak bir. Melayani aja masih minum. Saya duduk ketika selesai ibadah, gitu. Dan sekedar intermezzo, waktu ibadah itu selalu saya itu menyingkir ketika ada orang-orang besar datang. Saya nggak pingin saya nampil. Walaupun saya bangun dari awal, orang tahu nama saya, tapi nggak tahu wajah. Saya tampilkan mereka yang memang berkompeten aja. Dan saya di bawah, karena banyak yang datang dalam ibadah itu, saya nyiapin namanya perjamuan kasih, nasi ayam, gitu kira gitu. Saya ikut naningnya, begitu sama ibu-ibu, ada itu bagian konsumsi. Loh Bapak kok di sini biarin, ngapain di atas, males, penuh orangnya. Nah saya gitu, alasan gitu. Dan tuh anak tuh, setelah diteguhkan, turun tuh, datang ke bawah, lari dia, kubur, pakai jas, gitu. Dia peluk saya, nangis di pundak saya. Dia cuma bisikin satu, makasih Bapak. Saya nggak merasa apa-apa tuh, nggak merasa tersentuh gimana, enggak. Kalau saya pegang gini aja. Karena bagi saya itu bukan jasa sih. Itu cuma tugas. Tapi bagi orang itu berarti banget. Iya, saya tahu. Karena udah mati rasa itu. Rasa sombong minta dihargai. Mati sudah. 7 tahun masa yang sangat sulit buat saya. Itu kisah itu terjadi 7 tahun ketiga. Di ujung-ujungnya itu. Nah setelah itu selesai, orang pada bubar, naik ke atas, itu lagi ngeberesin tempat ibadah. Gitu. Saya cuma ngobrol, biasa saya itu ikut duduk, saya ngobrol. Ini sang perempuan, istrinya, itu datang saudaraku, ujung dari depan tuh, saya kan di belakang gitu, ngobrol sama itu, ya di tempat ibadah. Itu sujud di bawah kaki saya saudaraku, di pangkuan saya persis kepala diletakkan, nangis. Saya bilang, makasih Bapak. Ya biasa aja tuh, cuma sedikit kaget aja. Tapi ya Hizkia itu. Tapi apakah semua itu membuat saya berhenti melayani Tuhan? Kalau orang cinta, falling in love with Jesus. Orang kalau betul-betul jatuh cinta, jangan terus kok. Cinta itu bukan dinyatakan dengan pernyataan kata-kata saja. Itu gomba mukio. Katanya orang Surabaya. Serbet katanya itu. Gombal mukio. Itu benar. Tapi pernyataan langkah hidup mengikut dengan sabar, itu ungkapan cinta yang paling dalam. Walaupun
banyak goncangan, perkelahian. Karena tidak mungkin dua orang dekat tuh bisa sepakat terus. Bisa saling menyenangkan terus. Itu namanya sandiwara sinetron. Nggak ada, saudaraku. Karakter berbeda, masa lalu berbeda, kebiasaan berbeda, otak yang berbeda, jiwa yang berbeda, hati yang berbeda, gitu. Kebiasaan budaya berbeda dan sebagainya. Belum keuangan berbeda, pendidikan yang berbeda. Itu merupakan ketajaman-ketajaman yang membuat sakit hubungan itu. Tapi nggak ada masalah itu. Tuhan nggak bermasalah sama saya pun nggak bermasalah. Dan terlebih lagi ketika saya berdosa, nggak apa-apa, saya nggak dianggap Tuhan. Saya tahu Tuhan nggak bisa mendekat sama saya karena saya sedang berdosa. Saya tetap berdoa. Ini bukan sesat, tapi ini kesaksian benar ya saudaraku ya. Lagi melakukan dosa itu, saya berdoa loh. Jangan. Akhirnya apa? Jangan berhenti saudaraku. Terus sembari di hati itu ngomong sama Tuhan. Saya itu, lu Tuhan, lu kok masuk? Lu kok gini Tuhan? Gitu. Ya Tuhannya diem aja, ya pergi karena dia kudus. Gitu. Tapi saya nggak peduli, sampai saya dihukum Tuhan, saya selesaikan perkara dosa saya tetap ke gereja, tetap ambil waktu berdoa, duduk ngomong itu seperti ngomong di udara, seperti bisikin tembok, ya nggak masalah Tuhan nggak ngomong. 2 tahun saudaraku, disetrap sama Tuhan aku ini. Nggak malah, tetap aja berdoa. Ya seperti, ya nggak pernah melakukan dosa, dari Tuhan itu juga ada kok. Walaupun nggak ada, aku tahu. Cinta itu membuat kita buta. Pahami itu. Cinta Tuhanmu terhadap kamu tuh besar, dari dia buta untuk segala sesuatu tentang kamu. Jadi kamu jangan bilang, apakah aku mempermalukan kamu. Kalau saya, enggak pernah merasa saya mempermalukan. Saya yang merasa dipermalukan. Karena saya merasa dicintai. Saya sama Tuhan begitu. Kalau marah-marah banget, kalau nggak dianggap, ya saya mau banget. Sampai tahun kedua akhirnya dia berbicara. Tiba-tiba siang hari, setelah saya bekerja, saya istirahat, habis makan siang di rumah, saudara. Lagi duduk nih, di sofa itu kaki sudah dinaikin nih. Lagi duduk diam. Biasanya saya waktu lowong itu pasti berdoa saya. Tiba-tiba ada suara nih, audible di telinga. Maukah kau melayani aku kembali? Maukah kau menjadi hambaku kembali? Waget, dan saya tahu suara Tuhan. Nggak diurus, nggak didengar, nggak dianggap. Bayangin. Cinta itu begitu. Dongkol, marah, apapun, tetap aja ngikut. Tetap ngikut, bisa aja juga dongkol benci. Cinta itu sebuah perekat yang sangat manis. Yang namanya kasih, saudara. Nggak bisa kita lari dari kasih itu. Yang namanya cinta. Nggak, saya dengar 2 minggu itu bergaung terus di batin saya, di hati saya ini. Gemah terus dia. Kesel aku. Setelah 2 minggu, usah gini aja. Gaya galak nih. Biasa, kalau cinta itu kalau lagi mewek nih, galak. Habis itu, ya mau lagi. Ya namanya cinta, mau gimana? Gitu. 3 hal aku berikan kepadamu. Pertama, tidak boleh ada orang tahu kalau aku melayani. Yang kedua, uang yang aku bawa tidak boleh kurang yang aku dapat dari pelayanan. Gak boleh kurang daripada hasilku bekerja hari ini, bisnis. Yang ketiga, bulan ini juga sudah terjadi. Itu kurang lebih tanggal belasan, 13 atau 15. Selasa saya bicara sama Tuhan. Kamis saya sudah dipanggil seorang pendeta untuk melayani. Beri kemuliaan buat Tuhan. Padahal tidak ada satu makhluk di bumi yang tahu, karena saya ngomong di hati, nggak ada orang tahu, isi saya nggak saya beritahu, semua tidak ada yang tahu. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu, betul-betul mujizat kalau saya mau. Bulan ini juga, kalau nggak lewat, bukan suara Tuhan, atau Tuhan akan kasih urusannya. Aku nggak ingin miskin lagi Tuhan melayani kamu. Kamu bilang gitu, baik melayani kamu, miskin, nggak punya martabat saya ini Tuhan. Capek, nggak, gini aja deh, aku tetap mau Tuhan, gitu. Itulah lagi ngambek.
Dibiarin sama Tuhan 2 tahun. Sampai dia titik mana dia tahu meleleh. Es itu meleleh. Api itu mulai padam. Kemarahan itu mulai sirna. Tuhan itu pinter. Tahu kapan dia harus menghampiri. Gitu. Itu pun masih 2 minggu loh saya marah. Dan betul-betul yang saya minta terjadi, saudaraku. 2 minggu saya dipanggil. Bulan itu juga saya dipanggil tiba-tiba dengan cara mujizat. Supir seorang gembala ketemu saya melayani suatu rumah. Lalu dia bertobat, saya layani. Terjadi pelepasan. Dia balik ke gerejanya, ibu gembala kaget. Pagi jam 5 ikut doa pagi baca Alkitab. Ikut ibu gembala tuh belasan tahun. Kristen dari kecil. Nggak pernah bertobat. Lalu ibu gembala tanya, "Woi, kamu kesambet setan apa kamu ini? Kok so isu kamu tuh doa nang gereja? Apa urusanmu?" Aku ini ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia cerita. Di Bandung gini. Lalu ibu gembala cerita sama suaminya. Iki loh si Agil. Waduh, tobat, luar biasa. 17 tahun, berapa belas tahun ikut Pak Gembala. Itu diomeli, di ini, kami ibu gembala itu. Dekat sama keluarga ini soalnya. Dia supir panggilan, saudara. Nggak pernah cuma ketawa aja, nggak pernah peduliin. Itu ceritanya minum, rokok, nakal. Tapi dia kalau dipanggil, dia bawain buat Pak Gembala, ibu gembala. Memang supir panggilan dia. Nyupirnya bagus, saya sering supiri sama dia. Gitu. Suaminya tertarik. Ini orang nggak bisa tobat, kok tobat. Iya, hamba Tuhan ini pasti dipakai Tuhan. Diteleponlah saya. Shalom. Oh iya. Dari mana ya? Nomor yang saya nggak tahu. Saya Pak ini dari gereja ini di tempat ini. Oh iya, kenapa? Tolong tanya jadwalnya. Kapan bisa ya tempat saya? Wih, padahal kosong nih. Ya bisa aja. 2 minggu bisa. Uset, dikontrak 2 minggu langsung, saudara. Dan Tuhan kerja luar biasa. Saya khotbah di sana pertama itu, saudara. Itu namanya yang namanya penatua seperti wakil gembalanya. Suami istri lari dari belakang itu sujud di bawah kaki Pak Gembala. Minta ampun sama orang nangis. Saya khotbahkan tentang pemberontakan Bani Korah. Nangis. Lalu ada teman atau murid rohani atau rekan pelayanan yang dari Bandung ikut saya. Itu dia bilang, aku melihat mahkota Tuhan turun. Dia turun dari kursinya, dia sujud. Memang aku khotbah keras banget. Setelah itu gereja itu dibangun luar biasa buat Tuhan, jadi besar. Ini kemuliaan buat Tuhan, saudara. Tapi nggak penting buat saya. Yang penting pulang bawa duit, kantong saya. Kebetulan saya pakai celana kantong-kantong. Pulang ya tetap naik kereta. Saya hitung, buset, lebih daripada saya terima ketika saya berbisnis. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, saudaraku. Nah setelah itu bisnis saya serahkan sepenuh-penuhnya berikut alatnya tanpa saya duitin. Pada orang yang butuh kerja. Dan setelah itu pelayanan saya dalam waktu 3 bulan sehingga saya tahu lebih. Itu full book dengan yang akhirnya menjadi petinggi-petinggi sinode. Sebuah sinode besar yang berkembang di Indonesia. Yang besar sekali di Indonesia sekarang. Itu petinggi-petingginya. Saya layani gereja mereka. Ini saudaraku. Nah, tolong praise and worship. Kita naikkan pujian. Yang ketiga tadi. Bagaimana aku serahkan. Silakan. Sembari saudara meresapi apa yang saya sampaikan. Bagaimana seorang kaya yang selalu kaya nggak ingin namanya gelombang-gelombang cinta. Itu artinya orang itu pingin mapan, hidup yang teratur, stagnasi hubungannya. Hubungan yang stagnasi itu bukan cinta menurut saya. Tapi kalau cinta, setahu yang saya alami, itu gelombang demi gelombang. Bahkan kalau boleh ngomong nih ada musimnya. Kayak musim hujan, musim panas saja. Wah, ini urusannya musimnya Tuhan lagi mulai ngambek nih. Khotbahku keras terus.
Wah, mulai masuk proses lagi nih. Nggak enak terus nih. Tidur nggak nyenyak terus. Wah, cobaan lagi nih. Wah, hujan lagi. Wah, gitu. Udah mulai deh, siap-siap deh. Pasang jas hujan dan sebagainya karena pengalaman. Tetapi di situ mulai yang namanya seperti yang tadi dinyanyikan oleh saudari kita Naya, bahwa kayak ada sesuatu itu yang tersedot keluar dari diri kita. Gitu. Yang dimana itu adalah ujian cinta, saudaraku. Sehingga tadi saya ngomong, karena udah dewasa, rohani saya 24 tahun melayani Tuhan, dan saya ingin saya khotbah dengan baik, sesuai dengan urapan Tuhan untuk mengajar, maka saya tidak mau tenggelam, terlena dengan kasih Tuhan yang betul-betul horor, saudaraku. Lampu itu tarik aja kuat banget, saya aja pengen nangis, saudaraku. Nggak kuat, saya bilang, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan, nggak mampu saya menahan itu. Betul-betul pengen nangis, hati hancur, jiwa remuk saya nih. Sudah Daud tulis, hati yang hancur, jiwa yang remuk tidak kau pandang hina. Berarti kamu dinyatakan tidak salah kalau mengalami itu. Walaupun disalahkan oleh 1000 orang. Karena Tuhan mengambil kamu dengan cintanya. Gelombang itu datang, aduh Tuhan, jangan, aduh Tuhan, aduh hancur kepinginan, aduh Tuhan, aduh ditarik gini, aduh. Sementara di sini sudah dua pada nangis, semua mewek semua, tisu habis sudah. Macam-macam aja Tuhan ini. Nah, kematangan cinta itu mampu mengendalikan emosi pada akhirnya. Yang namanya pemikiran-pemikiran kita, lalu urgensi atau sesuatu yang harus diprioritaskan, yang lebih penting didahulukan, baru nanti cinta-cintaan, gitu saudaraku. Kalau saya ngalami seperti itu, maksudnya udah nanti aja Tuhan, ini mau khotbah saya ini ditarik terus saja, gitu. Maka sekarang yuk kita nikmati lagi pujian ini yang akan dibawakan oleh praise and worship kami, di mana biarkan Tuhan hadir, menyamah hati kita kembali, gitu. Sehingga saudara tidak menjadi orang kaya, tapi menjadi orang miskin yang penuh borok, pengemis, tetapi diterima surga. Keselamatan kita punya. Silakan Naya. Baik, kembali Smart People, kita naikkan pujian kita. Mari kita bersama, kita mau lebih lagi rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pada malam hari ini. Mari kita responi setiap sentuhan Tuhan yang boleh kita rasakan. Mari bersama kita naikkan pujian kita. Gelap hilang arahku, lenyap hilang harapku. Bagaimana aku kan bertahan bila bukan dengan rencanamu? Bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku? Bagianku hanya percaya dan setia, memahami baiknya rencanamu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, mengerti setiap rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Tak ingin ku menyerah, hanya ingin berserah dan bersamamu aku kan bertahan. Rencanamu akan
percaya dan setia, memahami baiknya rencanamu. Hidupku milikmu, jadilah sesuai rencanamu. Ku pilih setia, ku pilih setia rencanamu. Bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku. Bagianku hanya percaya dan setia. Oh, bagaimana bila ku serahkan semua yang tersisa dari dayaku. Bagianku hanya percaya dan setia, memahami baiknya, memahami baiknya, memahami baiknya rencanamu. Oke, kita lanjutkan. Tersisa waktu sedikit, agak kaget saya. Gitu. Tinggal tersisa waktu sedikit. Baik, kita lanjutkan untuk orang miskin. Gitu. Pengemis disebutnya, saudaraku. Bahwa orang tipe orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang melayani dimanapun berada, itu ada punya karakter ini, yang selalu minta-minta, saudara. Jadi kalau deket tuh pengennya dikasih. Bahasanya orang Bandung itu. Orang itu mah selalu pengen dikasih, gitu loh. Termasuk kasih. Jadi kalau nggak ada kasih, itu minta kasih kemana aja. Kita kan pelajari, apa sih karakternya yang dikatakan pengemis yang borokan ini, yang namanya Lazarus. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Kalau borok itu berarti pola hidupnya jorok. Orang yang selalu mencari orang lain, tidak setia dengan satu orang, itu jorok. Pikirannya jorok, hidupnya jorok. Kekotoran bagi dia itu bukan kekotoran. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya, selalu nempel dengan yang lebih kuat, yang lebih kaya, lebih pintar, dengan pemimpin, dengan penguasa, dengan teman yang lebih, nggak punya kemandirian sendiri. Segala sesuatunya nggak otonomi. Otonom artinya punya pendirian pribadi yang memang harus didiskusikan, gitu, harus dibicarakan. Tapi orang yang nempel terus dalam segala sesuatu, itu namanya Lazarus karakternya, saudara. Nempel lebih kuat, lebih kaya, pokoknya lebih dari dia. Dan selalu nyari. Padahal itu Lazarus. Hidupnya penuh dengan borok, bau, jorok. Dan dia nggak peduli dibawa kemana-mana. Ya joroknya dia, boroknya dia. Bau kemana-mana ya itu aja.
Bau itu artinya cirinya seperti itu orang itu. Kemana aja, karakternya tidak baik gitu. Semua orang tahu, saya bicara karakter dia begini. Ya aku juga begini. Jadi kemana-mana nipu aja, kemana-mana minta aja. Kemana-mana nangis aja untuk mendapatkan sesuatu. Dan sebagainya. Itu Lazarus. Ayat selanjutnya. Saya percepat sedikit, saudara. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Selalu pinginnya remah-remah aja. Orang ini nggak punya cinta. Orang ini orangnya terombang-ambingkan. Nggak pingin berkarya. Nggak pingin bekerja. Orang ini pasti malas. Orang yang selalu disuruh-suruh. Selalu yang namanya menjadi anak buah. Atau orang yang selalu dipimpin. Nggak pernah bisa mimpin. Dan kalau menerima seorang pemimpin, yes bos. Atau orang yang nggak bisa menyenangkan pemimpin, nggak pernah mengerti apa yang diinginkan pemimpin. Dan orang ini selalu juga berlaku sewenang-wenang gimana dia aja. Itulah Lazarus, saudaraku. Jadi selalu nempelnya ke orang lebih kuat dan selalu ingin mendapat keuntungan dalam perlindungan dan segala macam borok-borok yang ada sama dia. Memeras, menipu, kesana kemari, sombong, utang sana sini, bohong sana sini. Kalau bisnis ya kotor aja, uang untuk sendiri dan sebagainya. Dalam segala lini kehidupan kita itu ada. Kalau Anda seperti itu, Anda menjadi Lazarus di bidang kehidupan itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Maka dia selalu cocok dengan orang yang sama dengan dia. Nggak bisa dengan orang yang memang lebih tinggi. Karena orang lebih tinggi nggak mau akhirnya sama dia. Karena orang kaya itu nggak mau sama dia. Karena bau. Borok. Dan sukanya kumpul sama yang lain. Yang hidupnya nggak teratur. Yang nggak pernah peduli dengan keuangan. Yang nggak pernah mau belajar soal keuangan. Nggak ingin meningkatkan hidup. Yang nempel sana, nempel sini. Hidup seenaknya. Mau rusak-rusak aja. Masa depan udah urusannya bagaimana nanti. Dan hidupnya nempel. Nempel laki, nempel bini, nempel orang tua, nempel mertua. Saya bukan Lazarus. Saya cuci piring di rumah mertua. Saya diusir di rumah orang tua. Setiap uang yang saya dapat, itu saya serahkan kepada keluarga. Nggak ada saya pakai. Sampai hari ini sesen pun saya nggak pernah pakai. Semua yang saya berikan dari kas dan yang keluar dari kas untuk keluarga dan yang tidak untuk keluarga, itu adalah uang kas. Bukan saya. Saya tidak pernah kasih orang lain selain kas. Saya bisa berani tanggung jawabkan itu, saudaraku. Kenapa? Saya mandiri. Punya keputusan sendiri, punya kemandirian, punya pribadi yang kuat. Sehingga saya bisa menentukan salah atau tidak bagi saya. Mungkin menurut orang lain, salah. Ya udah. Ya biarin. Kalau nggak mau, ya udah nggak jalan sama-sama. Mungkin aku Lazarus. Atau mungkin aku orang kaya. Terserah deh. Tetapi hubungan yang baik itu tidak seperti itu. Mau bagaimana? Saling menyesuaikan diri, saudaraku. Ini orang miskin yang penuh borok, bau, di tempat orang kaya. Sungguh Tuhan ingin gambarkan ketidakcocokan itu. Tapi kalau cocok, ya samain aja. Mungkin Lazarus dengan anjing-anjing, atau orang kaya dengan orang kaya. Orang kaya itu orang yang berhasil, orang bisa menetapkan hidup. Walaupun tadi saya gambarkan dengan tidak punya gelora cinta. Tapi ini orang kaya bukan orang yang jenis itu. Orang lebih pintar dari kita, lebih hebat, lebih kuat, kita harus belajar. Lalu kalau jalan bersama kita harus mau merendahkan diri, diajarin, dipegang tangannya, dituntun. Dan itu adalah keputusan mandiri. Mau mengikuti. Nah orang ini nggak cuma mau dapat remah-remah. Jadi yang nggak sengaja dia dapat atau yang dibuang. Jadi kalau minta itu pasti dikasih, bukan yang besar, yang kecil. Kalau kamu minta. Tapi kalau kamu minta kepada bapakmu beda lagi.
Dia nggak akan kasih ular ketika kamu tak roti, nggak akan kasih batu ketika kamu tak roti. Ayat selanjutnya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Itu orang percaya, tapi nggak mau bertumbuh, nggak mau lebih lagi. Pelayanan dibuat main-main, sekedarnya. Yang penting terima persembahan, terima uang. Saya itu jungkir balik 28 tahun melayani Tuhan itu. Gelombang demi gelombang saya harus lewati. Dan saat ini saya sedang betul-betul bermain dengan gelombang. Gelombang yang berbeda. Tsunami kecil dalam hidup saya. Tapi tetap tsunami, saudara. Dan saya masih senyum kok. Kenapa saya masih senyum? Karena saya masih ketemu Tuhan. Doa panjang-panjang itu ketemu aja sama Tuhan. Terus, ya saya bangun ulang. Jadi kalau cinta, yang penting ketemu, udah senang. Yang penting Tuhan ngomong, udah senang. Habis itu, ya udah persesuaian aja. Akhirnya saya cuma ngomong, gimana lu aja deh. Setuju? Enggak. Kamu di Surabaya? Enggak. Sedikit kesaksian, saudara. Enggak. Enggak setuju saya, enggak senang saya. Ya gimana hidup kayak robot? Waktu rehat yang mana? Duit juga kamu kasih pas-pasan gimana? Uang segitu banyak aku kasih. Ya biarin aja, biasanya lebih. Kenapa nggak mau kasih tahu aku? Mendadak aja kamu ngomong, tiba keadaan kamu rubah. Suatu hari nanti kamu mengerti. Enak aja kalau ngomong. Tapi memang dengan itu saya melihat lebih terang, saudara. Lebih mudah memutuskan. Sehingga gelombang yang di hati saya sendiri itu pelan-pelan reda. Jadi saya nyaman dengan keadaan yang terjadi di seluruh kehidupan saya. Saya bisa menerimanya, lalu saya bisa ngaturnya. Baik itu yang benar, baik itu yang salah. Baik yang dianggap benar oleh Tuhan, dianggap salah oleh Tuhan. Baik yang dianggap benar, dianggap salah oleh manusia. Saya menyelesaikannya dengan baik satu persatu. Karena lebih jeli. Di tempat Surabaya. Tapi sehari-hari nggak enak. Setuju? Enggak lah. Nggak ngurus, pokoknya nggak setuju. Marah setiap hari saya sama Tuhan. Sampai sekarang. Tiap kali doa marah dulu saya sama Tuhan. Kamu ini ya, begini. Yang terutama saya ingat, kamu melakukan ini tiba-tiba mendadak. Aku kan setengah mati ngikutinya. Berkemas. Dianggapnya seperti orang Israel di padang gurun. Tiba-tiba tiang awan tuh naik. Cepat-cepat berkemas nih. Orang Israel nih. Ditungguin. Karena harus jalan. Begitu jalan nih. 2 jam, sejam. Kadang 15 menit, 50 menit. Berhenti turun. Berarti mesti pasang emal lagi. Ngomel aku ini. Baru juga enak. Udah dibuat lagi. Mesti ada tantangan yang baru. Baru juga nyaman pelayanan. Kan di Kecipir nyaman saya ini. Enak banget pelayanan di sana. Semuanya udah oke. Khotbah bagus, hadirat Tuhan kuat, dan selalu pembukaan rahasia-rahasia mutiara-mutiara surga dibagikan. Karakter-karakter Simpson, Abraham, ya banyak sekali dibukakan Tuhan. Yang belum pernah kita alami. Belum kita tahu mutiara itu. Karakter-karakter termasuk di dalamnya. Luar biasa. Tiba-tiba suruh pindah. Dipas-pasin lagi segala sesuatunya. Semua serba pas. Ketemu orang nggak bisa. Gitu. Duit pas-pasan. Seenaknya dewe kamu nih Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena saya ingin tumbuh. Saya ingin benar. Bukan ingin hebat. Karena di tangan saya banyak jiwa-jiwa yang tunggu firman, tunggu kesaksian hidup, tunggu dihidupi, dari material sampai moral, mana menghadapi pertempuran yang belum saya selesaikan. Main pergi aja saya ini. Terus dibuat keadaan seperti gini. Walaupun ketika saya doa, saya tanya, keadaan ini gimana? Benar kamu? Keputusanmu benar. Tapi sebetulnya tidak demikian. Kurang 2 bulan kamu di Kecipir.
Tapi nggak apa-apa, nilainya bagus kok. Jadi dia ngomong enak, dia ngasih nilai. Dia jurinya, guru. Ya kita yang ngejalani setengah mati. Karena bla 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 bla. Gitu. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jelas hari ini membuat hati hancur, jiwa remuk. Artinya kita dibenarkan. Teman-teman semua yang mendapat itu dianggap benar sama Tuhan. Tadi malam salah satu nubuat yang saya ingat, bahwa saya itu seperti Daud, banyak melakukan kesalahan. Tapi semuanya dianggap benar sama Tuhan. Gitu. Ya iyalah, baik sih baik Tuhan. Caramu itu loh. Nah ini saudaraku, cara orang kaya dengan orang miskin itu berbeda. Cara orang pintar, orang bodoh berbeda. Kalau orang kaya ini mempertahankan kekayaan dia dengan hidup kayanya, kalau orang miskin ini masa bodoh dengan kemiskinan dia. Lah kalau dua karakter ketemu ini gimana? Yang satu ketemu anjing, yang satu ketemu kekayaan. Nah Tuhan kan kaya, kita miskin. Ya kita harus menjadi kaya, maka yang kaya mendidik yang miskin, yang pintar mengajari yang bodoh. Tapi kalau nggak mau, yang mati dalam kemiskinan. Gitu. Nanti next, hari Rabu, itu akan saya lanjut. Kalau nggak hari Minggu, rasanya Rabu deh, saya akan lanjut lagi firman Tuhan ini. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Ciao. Thank you guys.